Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah Pendidikan Matematika kelas tinggi. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan di semester ini. Pertemuan hari ini materi kita adalah luas permukaan dan juga volume dari bangun ruang, prisma, dan silinder. Sehingga di akhir perkuliahan ini kalian harus mampu memahami luas permukaan, prisma, dan silinder serta mampu mengoperasikan rumus luas permukaan, silinder, dan juga prisma. Selain itu juga kalian harus memahami volume bangun ruang, prisma, dan juga silinder serta mampu mengoperasikan rumus volume dari bangun ruang, prisma, dan juga silinder. Yang pertama kita akan membahas mengenai luas permukaan. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai definisi luas permukaan. Namun di pertemuan hari ini saya ingin mengulangi kembali mengenai definisi luas permukaan. Definisi luas permukaan adalah jumlah luas yang menutupi bagian luar dari bangun 3 dimensi. Sehingga ketika kita ingin mencari luas permukaan dari bangun ruang prisma segitiga, maka kita harus mengetahui bentuk dari bangun ruang prisma segitiga terlebih dahulu. Nah, bentuk bangun ruang prisma segitiga seperti yang terlihat pada gambar, di mana memiliki dua alas dan juga selimut. Nah, ketika kita membuat sebuah jaring-jaring prisma segitiga, maka akan terlihat seperti pada gambar di sampingnya, di mana alasnya berbentuk segitiga dan selimutnya akan berbentuk persegi panjang. Nah, dari jaring-jaring bangun ruang prisma kita bisa mencari luas alas. Nah, karena luas alasnya ada 2, maka 2 dikali luas alas. Nah, luas alas ini berbentuk segitiga, maka setengah kali alas kali tinggi. Karena ada 2, maka rumus dari luas alas 1 dan luas alas 2 dikali setengah kali alas kali tinggi. Nah, selanjutnya kita bisa mencari luas selimut. Nah, luas selimut ini berbentuk persegi panjang, maka panjang dikali lebar. Nah, karena panjangnya ini merupakan keliling dari bangun segitiga, maka kita bisa menuliskan keliling alas, dan lebarnya ini merupakan tinggi dari bangun ruang prisma segitiga. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa luas selimut dari bangun ruang prisma segitiga yaitu keliling alas dikali tinggi. Nah, dari penjelasan sebelumnya maka kita bisa menyimpulkan bahwa luas permukaan prisma segitiga adalah 2 dikali luas alas ditambah luas selimutnya, di mana 2 dikali luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi ditambah luas selimutnya adalah keliling alas kali tinggi. Sehingga luas permukaan prisma segitiga adalah 2 dikali setengah kali alas dikali tinggi ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai luas permukaan silinder. Nah, untuk mengetahui luas permukaan silinder, kita juga harus mengetahui bentuk dari bangun ruang silinder terlebih dahulu. Nah, bentuk dari bangun ruang silinder seperti yang terlihat pada gambar, di mana memiliki alas atas dan juga alas bawah serta memiliki selimut. Nah, kalau kita ingin menggambar atau ingin mengetahui jaring-jaring dari bangun ruang silinder, maka terlihat seperti pada gambar di sampingnya, di mana alas atas dan alas bawah dari bangun ruang silinder ini memiliki bentuk lingkaran, sedangkan selimutnya berbentuk persegi panjang. Nah, dari gambar jaring-jaring bangun ruang silinder, maka kita bisa mencari luas alas atas dan bawah dari bangun ruang silinder. Karena bentuk alas atas dan juga alas bawah dari bangun ruang silinder ini berbentuk lingkaran, maka luas alasnya yaitu 2 kali luas lingkaran, di mana luas lingkaran itu merupakan pi r kuadrat. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa luas alas atas dan bawah yaitu 2 dikali pi dikali r kuadrat. Nah, selain itu kita juga bisa mencari luas selimut dari bangun ruang silinder. Kita tahu bahwa selimut dari bangun ruang silinder ini berbentuk persegi panjang, sehingga panjang dikali lebar, di mana panjangnya ini merupakan keliling dari
lingkaran, sedangkan lebarnya itu merupakan tinggi dari bangun ruang silinder. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa rumus dari luas selimut yaitu 2 dikali Pi dikali R dikali T. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa luas permukaan dari silinder yaitu luas alas ditambah luas selimut sama dengan 2 dikali luas lingkaran ditambah keliling lingkaran dikali tinggi, sama dengan 2 dikali Pi R kuadrat ditambah 2 dikali Pi dikali R dikali T, sehingga 2 kali Pi kali R dikali dalam kurung R ditambah T, sehingga kita bisa menyimpulkan luas permukaan dari bangun ruang silinder yaitu 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R plus T. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai volume. Di pertemuan sebelumnya saya juga pernah membahas mengenai definisi dari volume. Namun di pertemuan hari ini saya akan mengingatkan kalian kembali mengenai definisi volume. Volume dari suatu bangun ruang adalah suatu ukuran yang menyatakan kuantitas dari ruangan yang ditempati oleh benda ruang itu sendiri. Nah, ketika kita ingin mencari volume dari bangun ruang prisma, maka berawal dari sebuah bangun ruang balok. Bentuk dari bangun ruang balok seperti yang terlihat pada gambar. Ketika kita membelah bangun ruang balok ini menjadi 2 bagian seperti yang terlihat pada gambar, maka akan membentuk 2 bangun ruang prisma segitiga. Nah, dari penjelasan tersebut, maka kita bisa mencari volume prisma segitiga ini merupakan setengah dari volume balok, sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, di dalam kurung ini setengah dikali panjang dikali lebar dikali tinggi, di mana setengah dikali panjang dikali lebar ini merupakan luas alas dari bangun ruang prisma, kemudian dikali tinggi. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa volume prisma segitiga adalah luas alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mencari volume dari bangun ruang silinder, kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk dari bangun ruang silinder. Bentuk dari bangun ruang silinder seperti yang terlihat pada gambar, di mana sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, bangun ruang silinder ini memiliki alas yang berbentuk lingkaran dan juga selimut yang berbentuk persegi panjang, sehingga volume silinder ini adalah luas alas dikali tinggi tabung atau tinggi silinder, di mana luas alasnya itu merupakan luas lingkaran dikali tinggi dari tabung, sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T, di mana T ini merupakan tingginya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan kepada kalian semua mengenai materi luas permukaan dan volume bangun ruang prisma dan silinder. Saya berharap kalian bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya silakan kalian membuka LMS di Spada Indonesia. Di sana saya sudah mengupload mengenai tugas yang harus dikerjakan oleh kalian berkaitan dengan materi luas permukaan dan volume bangun ruang prisma dan juga silinder. Saya berharap kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik sehingga dapat menghasilkan hasil akhir yang baik pula. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.